Halo Mbak Gista, Halo Pak, udah tenang ya, submit. udah Pak, Alhamdulillah. Udah dua-duanya atau satu? Satu. Nah, upload aja yang itu. Aduh, aduh, aduh sebenarnya aku lagi sakit ya dari kemarin. Udah Loh, berapa sakit hari. kenapa? Radang Pak, radangnya tuh sakit Waduh, banget kan. Terus sempet semalam tuh kayak ngerasa, aduh pusing banget kayak tipes. Pusingnya aku udahlah, aku akhirnya mati-matiin semua laptop. Terus aku tidur. Terus bener-bener tuh tadi pagi baru bangun jam 9 pagi aku baru bangun terus langsung kepala aku langsung enakan baru oh ya sudah. makanya belum buka-buka laptop lagi sih aku paling mau dikejar insya Allah nih. Kenapa? Paling mau dikejar nih Pak insya Allah Oh ya, boleh semangat lo ya. Tinggal detik-detik terakhir. karena aku mikirnya mungkin kan kalau ya memang sekarang kan sibuk ya tapi nanti kan habis ujian tuh senggang-senggang tuh mulai-mulai agak senggang nah di situ baru tuh agak-agak ini lagi kan revisiannya gampang. Nah, iya itu. Gitu, itu doang sih yang penting aku kejar dulu nanti mah gampang gitu nanti deh pak paling buka laptop. Gas. Aduh, Wendy lagi pulang kampung pak. Oh ya, Iya, dari tadi atau gimana? dari tadi kayaknya pak kata dia dia lagi sibuk bantuin apa ayahnya lagi pilkades gitu pak lagi nyalonin Waduh, Mas jadi Wendy jadi ini nih, jadi Rubicon ini. iya ini jadi ordal nih pak ntar dia. Iya nih, kita pelorotin aja nanti. Iya, nah kalau beneran jadi kita minta aja kali ya Pak. Iya, minta apa? Sego kucing dapat kali ya Pak. Iyalah, sego kucing setempat-tempatnya, segerobaknya, Iya. seabangnya. Kalau enggak, saya sego kucing satu sama kopi jos satu deh. Ya Allah. Jadi ini Mas Wendy nggak ikut kuliah atau Enggak. gimana? Tadi sih aku bilang, Wen, mau masuk nggak? Terus dia bilang, kayaknya lagi di jalan sih, Pak, lagi di bis. Oh iya, Oh, kata dia, Pak, enggak, Gis. Kata dia gitu. Izin ya, gitu. Mas Wendy nggak asik nih. Dia nggak asik. Ini saya lagi jualan. Wah, itu udah sold ya, Pak. Iya, baru aja ini sold out. Wis. Dikirim ke Merchant. Siap-siapin dulu nih. Ini berarti cuman berdua aja kita nih. Iya, Pak. Berdua doang, Pak. Ada so sweet kali kita ya. Iya, Pak. Oke, saya siapin dulu ya ininya, After Effects-nya. Siapa? Kok malah Premiere?
Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sekarang kita akan menganimasikan karakter yang kemarin. Udah bikin karakternya? Pasti belum. Belum. Karena fokus ke laporan dan jurnal. Apa? Udah tahu saya ini pasti mahasiswa gitu itu. Oke. Nah, jadi kita akan menganimasikan jadi karakter kemarin seperti ini ya. Saya buka dulu karakternya. Oke. Nah, ini adalah karakter yang kemarin kita buat. Jadi, misalkan kalau kita mau memasukkan ke After Effects, itu kita harus mengubah layer ini dipisah-pisah. Jadi, misalkan kalau kepala itu dipisah, badan itu dipisah, dan sebagainya. Jangan dibikin di dalamnya. Contoh seperti ini. Ini mau kita di grup. Terus, ini. Contoh ya, ini kita grup. Nah, ini kita ganti kepala. Nah, terus di dalam kepala ini ada badan juga kayak gini. Nah, kita ganti badan. Bukan seperti ini ya yang dimaksud. Jadi, kalau seperti ini nanti di After Effects itu tidak bisa dianimasikan secara terpisah badan dan kepalanya. Jadi, dia harus dipindah ke layer selanjutnya. Kaki, badan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nggak mau ribet, bisa ke sini terus iris to layer sequence ya, jangan yang build karena kita mau menganimasikan jadi ke sequence seperti itu. Nah, jadi nanti kalau udah langsung akan jadi seperti ini. Setelah ini baru kita Ctrl S, save aja menggunakan AI, terus kita ke After Effects. Nah, ini adalah After Effects, tampilan utamanya ya. Terus kita akan masuk ke komposisi. Nah, karena kita sudah membuat kertas ya kemarin di AI, kita akan langsung masuk ke project aja, jadi nggak usah bikin komposisi baru, tapi langsung klik kanan di project, terus import file. Nah, di sini masukkan karakter yang tadi kita save, ini tadi karakter 2, terus jangan lupa yang import as-nya kita ganti ke retain layer size. Kenapa? Karena nanti dari karakter ini sudah jadi komposisi baru dengan layer yang sama seperti di AI. Seperti itu. Oh, boleh Mas Oleh. Waduh, tumben Mas Oleh gabung. Kenapa ini Mas? Lagi nggak ada Gabut. matkul kebetulan. Ya, lagi gabut lah intinya. Gimana kabar di sana Mas Oleh? Gabut malah ikutan. Alhamdulillah. Ada siapa aja di sana Mas? Sama-sama Pak Agung aja. Oh, sama Pak Agung. Oh iya, Iya. boleh. Aduh, Cuman- ya. Cuma berdua doang yang saya lihat, wah, coba ikut gabung lah. Iya dong, nanti jadi fitnah kalau berdua ya nggak Mas? Ya, soalnya Siap, siap. gabut mulai ikutan bukan dibikin laporan aja.
Laporan udah siap, bis. Kalian ada laporan KP ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Mas Soleh KP di mana? Di TE jangan-jangan. Iya, sudah pasti itu, Pak. Sudah pasti. Itu mah bukan KP, itu kerja. Sambil. Ada. Ya udah kita lanjut ya. Jadi kita masukkan karakter 2 tadi diimport ke komposisi written layer size. Jadi menggunakan layer yang sama ukurannya terus langsung dibikin komposisi. Nah, ini kita import. Nah, jadi di sini sudah ada karakter 2 dan karakter 2 layer. Nah, layer ini menyesuaikan dengan AI yang tadi kita bikin ya. Jadi sama persis. Contoh di sini, nah, kita samakan ya. Ada badan, kaki kiri, kaki tangan. Kok kaki tangan? Kaki kanan ini harusnya. Oh iya, udah nggak apa-apa. Jangan grogi, Pak. Ada saya. Iya, ini gara-gara Mas Soleh ini. Saya jadi grogi nih. Aduh. Ngopi kita habis ini. Kopi Siap. Jos. Iya. Kopi Nah, Jos, Gista. iya Mbak Kista nggak ikut di ini sih. Di atas sih, lantai 2 ya. Enggak. Kita beli itu nasi kuning lagi. Widih. Nah, lanjut ya. Jadi ada ini kaki kanan harusnya, kepala, sepatu, dan lain sebagainya. Nah, ini misalkan kalau kita klik karakternya, karakter 2, nah dia akan langsung membuat seperti yang tadi. Nih, sama persis ya. Tuh. Jadi tidak ada bedanya. Karena di sini kemarin kita udah setting untuk kertasnya ini menggunakan nih HDV 720. Maka dari itu dia akan terkonvert langsung di After Effects sebagai HDV 720. Nah, misalkan mau lihatnya gimana, ini bisa di komposisi setting. Nah, di sini kita bisa lihat. Dia pakainya social media landscape 1280 kali 720 30 fps. Nah, ini sama ya, 30 fps. Terus durasi mau digedein, mau dikecilin terserah. Mau kayak gimana aja. Nah, frame rate-nya makin tinggi makin bagus, dia akan lebih halus. Tapi perlu diingat juga makin tinggi frame rate-nya, file atau hasil dari videonya nanti, motion grafiknya itu akan lebih berat. Jadi saya sarankan di 30 atau 60. Itu aja dua. Kenapa nggak 25? Karena biasanya kalau motion grafik, pergerakan itu kan dia per gambar ya. Motion grafik itu per gambar. Jadi makin banyak gambar yang ada di sana itu makin bagus. Beda sama video editing. Kalau video editing emang dia makin banyak, frame-nya makin bagus juga sama. Tapi dia di 25 itu nggak masalah. Dia nggak terlalu ada beda jauh sama 30 fps dan 25. Tapi emang misalkan dari 25 atau 30 ke 60, itu emang pasti kelihatan banget bedanya. Jadi bisa coba di HP. Kayak gitu. Nah, jadi kita coba di frame rate 30. Oke, nah di sini kita akan membuat animasi. Jadi kan biasanya kalau badan itu kan pasti ada sendi ya. Nah, misalkan kepala, ada yang tahu nggak sendinya di mana? Leher. Oke, bagus. Nah, sendi di After Effects itu dia namanya anchor point. Ini, anchor point. Nah, maka dari itu kita akan pindahkan sendinya menggunakan pen behind. Terus kita turunin ke bawah. Nah, seperti itu. Terus bagian badan, sendinya di mana? Kira-kira. Badan di. Ayo. Badan itu adanya di pusar. Tahu pusar nggak? Tahu. Pusar itu bahasa Indonesia apa sih? Saya eh tahu nggak, Puser? Pusar itu yang bulat itu loh, yang di badan itu ya. Ya, iya, apa Pak. ya?
Bahasa User Indonesianya ya apa sih user user? Pak. Ya user Pak. User ya user ya. Ya udahlah. Iya, Nah, jadi kita akan taruh di bagian bawah sini. Tangan ada di mana? Sendinya lengan ada di bahu. di bahu Bahu. maksudnya. Tangan Ya. atau lengan sama bisa. Iya. Ini gara-gara ada Mas Soleh nih, jadi kita lagi deg-degan, ya kan? Ya, terus ini ada di bahu ya, bagian atas. Terus kalau kaki, Di lutut Pak. Bukan, bukan tuh di atasnya lutut. iya betul di atasnya Paha. lutut, di atasnya paha, antara kaki dengan badan, ya itulah pokoknya ya. Ya itulah. Nah, yang bagian sini juga sama, kayak gitu. Terus sepatu atau kaki, sendinya di mana? Itu yang di mata kaki ya Pak. Iya, Itu betul lutut. di mata kaki. Jadi kita akan taruh di bagian sini dan di bagian sini. Nah, kenapa kita harus pindahkan angkor poin atau sendinya? Jadi contoh, misalkan kalau kita mau animasikan, ini masih di tengah ya, sepatunya masih di tengah, kita misalkan mau pindah scale ya, position, rotate R. Nah, ini misalkan kalau kita, nah ini ya, kita gerakin, kan biasanya kalau kaki lagi jentakin kaki itu kan naik turun gitu ya. Nah, ini kan kalau animasinya ini di tengah ya, gerakin kakinya. Coba misalkan kalau ini kita pindahkan di mata kaki. Dia bentuknya seperti ini. Nah, kelihatan ya bedanya ya. Oke, nah seperti itu. Jadi makanya kita harus sesuaikan dengan sendi badan kita. Kalau kayak gini kan dia sama aja ya, kayak kita lagi nyentakin kaki ya. Tuk, 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 tuk. Nah, kayak gitu. Misalkan kalau tadi tetap di tengah, dia modelnya kayak gini. Nah, yang atas itu juga kelihatan ya. Ini bagian atas. Ini dia jadinya kosong kayak gini nih. Jadinya nggak bagus. Seperti itu. Maka itu dari maka dari itu harus ditengahin. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. Tadi gerakin kakinya pakai yang mana? Gerakin kaki kita masuk ke karakter 2 sini di timetable, terus kita R di keyboard. Jadi sebenarnya misalkan kalau mau lihat semuanya kita bisa arahin ke panah ini ya, panah terus panah lagi transform. Nah, kita bisa lihat di sini ada anchor point, ada position, ada scale, rotation, opacity. Nah, kalau kayak gini kan terlalu banyak ya. Misalkan kalau kita buka semua, wah ini kan jadinya pusing ya kan? Yang mana nih tadi, yang mana nih tadi gitu kan? Nah, jadi caranya gimana? Kita bisa menggunakan shortcut. Jadi misalkan kalau P dia position, R dia rotation, O itu nggak ada. Kalau opacity itu dia I, apa ya? Saya lupa. Jarang dipakai tuh opacity. T kalau nggak salah. Nah ya, T opacity. Seperti itu. Jadi mau pakai yang mana aja, tinggal pencet aja P, U, P, terus apa lagi? Position, rotate, sama opacity, RTP. Itu. Nah, terus misalkan kalau kita pakai opacity, kita nyalakan. Terus kita position, kita nyalakan juga. Terus rotate, kita nyalakan. Ya kan? Nah, ini kan hilang semua ya yang tadi kita mau pakai ya. Gimana caranya biar kita kelihatan animasi yang mau kita jalankan? Itu dengan pencet U di keyboard. Nah, inilah yang kita pakai, position, rotation, dan opacity. Jadi lebih gampang kita untuk menganimasikan. Seperti itu. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan?
Aman? Kita lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke parenting. Wah, yang orang tua ya kan? Sama jadinya parent dan parent di After Effects dan parent di dunia nyata. Ada yang tahu nggak apa itu parent di After Effects? Sama persis sama kayak di dunia nyata. Turunannya mungkin. Iya, betul. Jadi parent itu kan orang tua ya. Jadi anak yang mengikuti orang tua biasanya, ya kan? Nah, sama di After Effects. Jadi tubuh kita itu kan pasti mengikuti gerakan dari eh, senternya atau mengikuti dari objek utama. Nah, dari dari semua ini dia pasti akan mengikuti gerak dari badan tengah ini, ya kan? Jadi semuanya nanti kita akan parentkan ke bagian badan, kecuali kaki. Kaki akan kita parentkan ke kaki. Jadi nanti misalkan kalau ada tangan juga, kalian mau bikin eh, animasi tangannya, nah itu berarti tangannya akan diparentkan ke lengan. Misalkan kalau ada di sini ada leher, berarti kepalanya akan diparentkan ke leher, leher diparentkan ke badan, dan seterusnya. Nah, parent itu ada di bagian sini. Mana sih? Draw. Nah, parent itu ada di bagian sini. Kita bisa langsung tarik aja. Jadi contoh di sepatu kiri, dia akan ke kaki kiri. Terus kaki kiri akan ke badan. Terus sepatu kanan ada di kaki kanan. Terus kaki akan ke badan. Tangan kiri ke badan. Tangan kanan ke badan. Kepala juga ke badan. Nah, kalau misalkan udah jadi, dia harusnya misalkan kita animasikan badannya, itu dia akan gerak semuanya ikutan. Jadi contoh seperti ini. Nah, jadi semuanya akan mengikuti badannya. Kayak gitu ya. Persis sama kayak anatomi badan. Misalkan kalau kita rotation, nah semuanya juga akan bergerak. Misalkan kalau kita scale S, nah ukurannya sama. Terus gimana misalkan kalau nggak di parent, kan sama aja ya. Kayak gitu. Biasanya kan ada yang bilang, ngapain susah-susah di parent ya kan. Nah, kalau misalnya nggak di parent, dia jadinya seperti ini. Contoh kita seleksi semuanya, kita S di keyboard, skill. Nah, apa yang terjadi? Nah, dia jadi nggak jelas. Ya kan? Ukurannya pada nggak jelas ini. Seperti itu. Maka dari itu kita harus parentkan semuanya. Ya, kita ulangi lagi. Kaki, badan, kaki, badan, tangan badan, kepala badan. Nah, jadi misalkan kalau mau kita animasikan dari sini, badannya kita P, kita nyalakan stopwatch-nya, terus kita geser kedua, terus kita bikin dia bergerak ke atas. Nah, apa yang terjadi sekarang kalau kita animasikan? Kelewatan. Nah, wing. Nah, jadi padahal di sini cuma badan aja yang dianimasikan, tapi ikut semua. Seperti itu. Itu adalah parent. Jadi semuanya akan mengikuti orang tuanya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Itu tadi parent dan linknya itu udah muncul otomatis ya Pak atau kita pilih dulu? Udah langsung otomatis. Oh, Jadi nanti misalkan kalau dimasukin layernya, itu akan otomatis ke dalam sini. Seperti itu. Aman? Oke, nah sekarang lanjut kita akan membuat backgroundnya. Ini kan nggak ada gambar sama sekali ya, nggak ada warnanya. Jadi kita akan membuat new
terus solid. Nah, di sini kita akan membuat eh, tanahnya dulu nih. Tanah itu warnanya coklat. Oke, oke, terus di oke. Terus kita taruh di bagian bawah. Terus kita geser ke bawah seperti ini. Nah, jadi sekarang kita kelihatan kalau ada bawahnya. Seperti itu. Kita naikin lagi deh. Nah, terus bagian atas di sini kita akan kasih awan. Kita new solid, terus kita ganti ke warna biru. Nah, bling, terus kita geser ke atas. Nah, nah, sekarang ada backgroundnya. Nah, nanti misalkan kalau teman-teman mau tambahin awan, itu juga bisa, atau matahari. Jadi nanti kita kasih matahari. Terus diganti warnanya. Matahari itu warnanya orange ya. Mana nih orange? Nah, atau kuning aja deh, biar terang. Nah, seperti ini ya. Terus mau dibikin awannya itu bergerak melingkar. Nah, itu bisa ke position. Dari sini kita lock, terus eh kita geser ke sini. Oh, ini anchor pointnya belum kita pindah dulu. Bentar. Kita pindahkan dulu anchor pointnya, position diklik, anchor pointnya kita pindah. Nah, oke, terus kita geser timelinenya, terus kita geser juga objeknya. Apa yang terjadi? Jadi seperti ini. Nah, ini ternyata ada stroke-nya ya. Kita hilangkan stroke-nya dulu. Biar dia bulat sempurna, nggak ada putihnya. Kalau misalnya terlalu cepat, itu bisa kita lambatkan dengan menggunakan grafik editor. Di sini. Kita masuk, kita ke arah edit speed. Nah, kok nggak hilang? Malah hilang. Oke, ya udah. Kita akan ke tabnya ini aja, bagian edit value aja. Jadi bisa kita naikkan di sini. Ini tuh beda ternyata 2023 dengan yang sebelumnya. Oh, ini dia. Ini kita edit value. Nah, ini dia muncul kan. Bagian sini kita dekatkan. Oke. Nah, speednya kita lambatkan saja. Masih terlalu cepat ternyata. Stroke-nya kok muncul lagi. Balik dulu dari awal. Klik. Hilang lagi. Nah,
kita bikin modelnya agak melengkung. Nah, jadi dia akan lebih cepat di tengah, terus akan turun. Contoh, seperti itu ya. Jadi dia pertamanya agak lambat, terus akan cepat, terus akan melambat lagi. Seperti itu. Nah, kalau ini kan di bagian belakang, kita pindah bagian belakang. Nah, seperti itu. Ini untuk background ya. Terus sekarang kita akan melihat di sini kan untuk pergerakannya dia nggak seperti manusia ya. Jadi kayak wayang ya malahan ya. Nah, sekarang kita akan merubah biar dia nggak jadi wayang. Gimana caranya? Sekarang kita akan belajar yang namanya, nul, mohon maaf. Kita akan belajar yang namanya puppet tool. Nah, puppet tool ini apa? Dia adalah sendi tambahan yang ada pada karakter. Contoh kayak tadi Mas Soleh bilang, tadi kaki itu sendinya di mana? Mas Soleh bilang di lutut. Iya, sebenarnya nggak salah sih. Dikatakan salah tidak benar ya kan. Nah, jadi sebenarnya kaki itu kan ada 3 sendinya. Jadi yang bagian atas, lutut, sama mata kaki. Nah, maka dari itu kita akan membuat sendi tambahan berada di tempat yang tadi kita sebutkan. Kita mulai dulu dari tangan. Mana nih? Nah, tangan. Nah, ini dia. Tangan, sendinya ada di mana aja? Di bahu, siku sama pergelangan. Wah, pinter sekali. Bahu, siku, sama pergelangan. Ya, kurang tengah sama pergelangan. Nah, ini anggap aja pergelangan ya. Yang bagian samping juga bahu, siku, sama pergelangan. Nah, seperti itu. Terus lanjut lagi. Kalau kaki gimana kaki? Ada yang tahu kaki? Di ankle-ankle, di lutut. Sama di bagian atas ya. Ya. Ya, ini agak krusial kalau disebutkan ya. Jadi yang bagian atas ya. Jadi 18 plus ini. Nah, ini jadi ada 3 kaki ya. Apa 3 sendi. Begitu juga yang bagian kanan. Kita taruh di atas, kita taruh di lutut, dan kita taruh di bagian bawah. Kalau kaki, sepatu, itu di mana? Jari mungkin Terus di ada di berapa kalau kaki? satu kayaknya. Kalau Mas Oleh ada berapa? Saya cuma di ankle aja, Pak. Yang benar adalah jawabannya ada 3. Banyak ya, iya. Yang pertama ada di ankle, yang kedua ada di sebelumnya jari, ya. Jadi Sebelumnya antara dia. telapak dengan jari, dan yang terakhir itu yang pas di bagian jarinya. Hmm. Jadi kita akan taruh di bagian sini, terus di bagian depan sini, dan di paling pojok. Seperti itu. Terus yang kaki sini juga. Bagian sini, terus bagian sini, dan paling pojok. Nah, sudah selesai. Sekarang kita akan menganimasikan semuanya, tapi untuk background itu kita akan kunci. Kenapa? Karena kita nggak akan menganimasikan eh, tanah dan awan. Jadi kita kunci dulu biar dia nggak geser ya. Nah, udah aman. Terus kita akan kunci juga mataharinya. Karena ini kita udah sesuai ya mataharinya. Udah oke. Oke, kita jadi kunci. Tutup perusahaan. Terus setelah itu kita kontrol A semua, kita pencet P, kita nyalakan jamnya semua. Setelah itu kita pencet U di keyboard, terus U lagi. Nah, ini akan muncul
yang akan kita animasikan, yang bisa kita animasikan. Jadi contoh di sini, ini kan loncat ya. Nah, pas loncat ini kita akan membuat kalau tangannya itu akan bergerak-gerak, meliuk-liuk. Ini bagian tangan. Di sini ada, oh ini kaki. Kaki, tangan, tangan kanan. Nah, di sini ada puppet pin 3, puppet pin 2, puppet pin 1. Nah, itu akan menandakan tempatnya standingnya tadi. Terus caranya tinggal di klik puppet toolnya, terus kita gerakan. Wih, wih. Nah, jadi selama dia loncat, dia kan teranimasi. Nah, seperti itu. Terus misalkan kalau pingin dia pas di bagian sini akan turun lagi. Tidak turun. Nih. Nah, itu bisa. Kita sesuaikan aja semau kita. Nah, maunya seperti ini. Jadi animasinya kan seperti ini. Wih, iya. Nah, dia mau break dance, ya kan? Nah, bagian sini mungkin kita akan bentuk seperti ini. Iya. Wih, ya kan? Terus kita akan animasikan juga di bagian sini. Oh, ini dimundurin aja, disesuaikan titik. Oke, terus kita ke sini. Kita ke arah yang ketiga. Geser ke bawah. Nah, iya. Wih, ya, makin aneh makin nggak masalah ya kan? Wah, Akbar gembira banget. Kayak lagi main boneka, Pak. Iya, makanya ini kan karena cowok itu kan nggak main boneka ya kan Mas ya. Kita main bonekanya di After Effects. Ya, kayak gitu ya. Terus pinginnya contoh misalkan kalau pas loncat kepalanya gerak kanan kiri ya kan. Biasanya kan kalau cewek lagi makan kepalanya kanan kiri menandakan kalau enak ya kan. Nah, jadi kita dari sini terus kita akan ke kalau misalnya gerak kanan kiri itu apa? Position, rotate, opacity atau scale menurut kalian? Rotet. Rotate, oke. Benar ya, rotate. Jadi di sini kita akan nyalakan jamnya, terus kita akan geser kanan kiri. Jadi mungkin dari sini dan kita rotate kiri, terus tengklek kanan. Takutnya Nah, lepas doang gitu, Pak. iya. Loh, kok nggak berubah? Bentar, 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 ada yang salah ini. Wah, Aduh, bahaya. Pak, balikin, Pak. Tengklek beneran ini. Nah, loh, kok nggak berubah? Lupa. Wah, Nah, bentar, lupa. bentar. Oh, salah ternyata. Mohon maaf. Harusnya itu gini, gini, gini. Ulang, ulang ya, ulang, ulang. Rotation dinyalakan, terus kita geser. Nah, terus di bagian sini kita balikin lagi. Nah, ya kan? Kalau misalnya kita balikin, nah ini udah bener nih. Wih, nah oke ya. Nah, terus biasanya kan kalau cewek itu kan berkali-kali. Nah, ini mungkin 3 kali deh. Wih. Wah, Kayak biksu, kayak biksu. Muter-muter ya. Kayak bisa boneka. paham banget, Pak. Itu maksudnya terlalu enak ya kan. Makanan Iya. terlalu enak jadi muter-muter ya. Tapi ada yang lebih gampang. Kita akan bermain coding. Ngoding aja ya kan. Bentar.
Ini saya nggak ada ininya nih. Ntar saya ganti keyboard dulu. Tombolnya nggak ada. Tombolnya kemana, Pak? Tombolnya hilang. Ini saya pakai keyboard cuman 30% soalnya. Kill. Waduh, Ada. Kan. Aduh, aduh. Dulu. Dulu. Oke. Waduh, baterainya tinggal 7. Nah, terus kita F2 kayaknya. Pegel itu dia, Pak, balikin. Ya, kita balikin dulu ya. Dulu. Ya. Senyum kembali dia. wah ini buat iklan enak nih. Bisa. Bisa. Bukan bisa. Nah, kita pencet Alt C. Oh, enggak. Alt C. Loh, kok nggak bisa? Coba kalau Alt. Nah, ini dia. Jadi caranya, kalau biasanya kita klik stopwatch-nya aja, tapi sekarang kita pencet Alt, terus pencet stopwatch-nya. Nah, dia akan muncul expression namanya. Kita akan ngoding di sini. Wah, ngoding, ngoding dah. Kita akan menggunakan kalau misalnya kanan kiri, bahasa Inggrisnya apa? Ayo. Right and Left. 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 Salah. Mau bilang lead, Pak. Ada yang lain nggak? Jadi misalkan kalau mau gerakin kepalanya kanan kiri, nah itu bahasa Inggrisnya apa? Ini belajar Eh, animasi apa belajar bahasa Inggris gitu ya? tengkleng Pak, tengkleng. Oh, itu bisa tuh. Tengkleng. Tengkleng tuh makanan ya nggak sih? Tengkleng gajah itu, Pak. Iya. Nah, kita pakainya adalah wiggle. Oh iya, Wiggle. Iya. Look at this fat butt, wiggle, wiggle, wiggle. Tutut, Iya, tutut. Nah, itu betul betul. kita akan pakai wiggle. Nah, di sini. Terus kita akan memasukkan dua angka. Jadi ada angka depan dan angka belakang. Jadi angka depan itu adalah berapa kali dia akan bergerak. Terus yang belakang itu kecepatannya. Jadi contoh di sini kita akan menggunakan 5,3. Terus titik koma seperti biasa. Terus apa yang terjadi? Kita akan coba. Nah, agak bergoyang ya. Oke, kita ganti. Kalau misalkan ini dibagiin 10. Biar agak kelihatan. Iya, horor. Nah, Malam Jumat ini, Pak. iya iya, agak gimana gitu ya. Gerak-gerak. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lebih gampang. Jadi kalau tadi kan kita harus taruh titik-titik ya. Nah, mendingan kita pakai coding sekarang. Jadi kalau animasi itu juga ngoding 10-10 coba. Jadinya seperti apa? Kita coba. Tengklek bener nih. Kalau misalkan ini dibikin 3, terus ini dibikin 20. Apa yang terjadi? Nah, nah, masih oke ya. Kita bikin mungkin 2. Jadi 2 ini adalah seberapa kali dia akan bergerak selama eh, waktunya. Terus habis itu 20 ini adalah derajatnya atau kemiringannya kayak gitu itu. Kita bikin 30.
frekuensinya. Tit, tit, tit. Nah, kayak gitu. Sekarang kita sudah enough buat kepala. Biarkan kepalanya bergoyang-goyang, sudah nggak tengklek ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam kaki. Jadi kan misalkan kalau loncat, itu kan pasti kita ancang-ancang dulu, ya kan? Jadi kita akan tekuk kakinya, terus kita akan turunkan badannya, baru dia loncat. Nah, jadi kita akan bermain di kaki. Kita tutup semua dulu, terus kita main di kaki, kaki. Nah, di sini badannya kita juga, kita pindah ke depan, biar dia masih di bawah. Oke, kita ulangi. Nah, sekarang kita akan menganimasikan kakinya. Ini kita akan bengkokkan kakinya. Nah, kan? Ini kotak-kotak kayak gini nggak masalah, soalnya dia di 200%. Terus ini dia masih ngerender, jadinya emang kotak-kotak, tapi nanti hasilnya bagus kok, tenang aja. Nah, ini kita naikin kakinya, terus yang ini juga. Oh, salah, mohon maaf. Kita gerakan dulu waktunya di bagian sini. Kita baru ke kaki. Nah, nah, mungkin seperti ini. Terus yang bagian sini juga. Ini akan digoyangin ke sini. Terus ini akan diturunkan. Oke. Nah, jadi. Nah, kok nggak balik? Nah, ya kita akan balikan Kesangkut dulu ya. saya. Nyangkut, nyangkut di atas. Nyangkut di atas pohon. Nah, kita balikan dulu ya. Mohon maaf ya, kita balikan dulu ya. Tenang, tenang, saudara-saudara, tenang ya. Langsung Ya. diurut dah tuh bocah. Kita akan balikan. Malah, ya, malah ngeheng. Bentar, munyer-munyer. Waduh, Aduh, Habis, Pak. ya, Donsen, wah hilang. Wah, minta diurut, Pak, itu bonekanya. Ya, Bison. aduh, Ya Allah, Pak. aduh, sedih sekali. Wah, hilang. Terus gimana ini? Ya, Mana masih nyangkut di pohon, Pak, belum balik. Iya, makanya, WA-nya kelihatan. Nah, ya kita buka lagi ya. Aduh, hilang yang tadi kita animasikan. Aduh, kalau kayak gitu faktornya apa dia keberatan atau memori juga atau gimana nih, Pak? biasanya karena krek-krekan ya. Oh. Aduh. Jadi dulu saya sempat ini kan studi banding di apa MSV, animasinya Amikom itu di Mm-mm. Jogja. Nah, dia After Effects-nya berbayar. Ternyata Wih. itu kalau misal berbayar dia eh, jarang untuk nge-crash kayak gini nih. Kayak gitu. Oh, ya, karena mungkin dia lebih lisensinya dapat. Iya, betul. Kadang kan kalau crack-crackan kayak gini kan ada yang sesuatu yang dihilangkan ya kan. Iya sih, bener. Ya. Ah, hilang. Hilang. Nggak dari sen update-update-nya lagi. Iya ini aduh. Ih, Piye toh iki? ini latihan kayaknya bukan deh. Karakter. Ini pakai yang tadi pagi aja ya. Oke, Pak. Apa-apa? Coba bisa nggak? Nah, ini malah belum dianimasikan kayaknya.
Kita cek dulu ya. Oh ya udah, ini masih aman lah ya. Dia udah sampai papet. Ya kayak gitulah ya. Udah, silakan ada yang mau ditanyakan? Tanya aja. Eh, Silakan. Mas Soleh mau tanya, monggo. Itu masih nyangkut di pohon, Pak, bocahnya tadi. Lupakan bocah yang tadi ya. Mari kembali bersamaku di sini. Itu enggak, Gista, tanya Gista. Silakan. masih agak bingung sih kalau pakai After Effects tuh. Soalnya pernahnya pakai Macromedia Flash kan. Oh iya, kalau Flash itu kan beda. Iya, jadi Nah, culture shock. nggak apa-apa. Di Dan paling rumit sebenarnya nih After Effects kenapa? agak rumit di ininya sih Pak sebenarnya kayak apa? Kayak tadi tuh dia ternyata bisa dibuat coding juga ya. Oh iya, jadi sedikit kalau orang Indonesia itu ya, misalkan kalau dia pertama itu dia jarang ada yang tahu After Effects itu bisa di coding. Iya, Tapi makanya aku juga baru tahu. ya kalau kayak kita yang udah lama kayak gini mainnya itu malah lebih enak coding. Jadi kayak kepala tadi itu kan kita misalnya kalau mau geser kanan kiri ya kan, itu kita harus kepala, salah, kepala kita R, terus kita klik dulu, terus di bagian sini, oh di awal dia akan ke kiri dulu, terus di bagian sini dia akan ke kanan, terus di sini dia akan ke kiri, bagian kanan sini dia akan ke kanan. Nah ini kan memakan banyak waktu ya, kayak gitu. Ya jadi. Tuh. Tapi dia akan memakan banyak waktu. Maka dari itu kita seringnya menggunakan expression di sini. Jadi kita hilangkan, terus kita pakai wiggle. Jadi menggunakan bahasa Inggris. Ini tadi 2,20. Kita koma di sini, kita tutup. Nah, tengklek. Ini 0. Nah, ting, 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 ting. Nah, itu lebih enak. Jadi kita nggak perlu mainin keyframe-nya. Klik satu itu nggak perlu. Terus misalkan kalau badan mau dibikin loncat itu bisa pakai jam. Position. Nih, ada join dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi eh, semua transform itu bisa digunakan untuk expression. Jadi lebih enak. Nah, misalkan kalau yang lain kan ini nggak ada panah ya di rotationnya ya, itu tinggal pencet Alt aja di jamnya. Nah, dia akan muncul semua expressionnya. Seperti itu. Kalau penggunaan coding, kapan kita menggunakan coding, Pak? Menggunakan coding kapan? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Jadi nggak semua animasi itu cocok di coding kan. Jadi kapan kita menggunakan coding itu adalah pada waktu pergerakannya selalu seperti itu. Jadi contoh kalau misalnya gerakin kepala itu kan pasti ya. Jadi kanan ke kiri, kanan ke kiri, kanan ke kiri. Nah itu pakai wiggle atau pakai coding. Tapi misalkan kalau gerakan yang tiba-tiba berlari ya. Kalau berlari itu kan Hmm, lari. Kalau berlari itu kan biasanya dia dari sini pelan dulu, terus dia makin kencang ya kan. Nah itu nggak bisa pakai coding, dia harus manual agar dia lebih smooth gerakannya. Jadi kadang dari bagian sini nanti dia mulai lambat, terus makin ke tengah makin cepat, makin terakhir makin cepat lagi seperti itu. Nah itu mainnya di grafik. Jadi mulai dari sini, kita posisinya kita nyalakan, kita sampai sini.
Yang kita hilangkan, kita ke bagian terakhir. Kita bagikan ke 7. 00. Salah. Loh, hilang. Oke, terus kita geser. Nah, ini misalkan kalau kita gerakan, nah ini kan dia speednya standar ya. Nah, kita lihat di sini. Kita hilangkan, Ctrl A, U. Terus di bagian badan kita U, kita klik, terus kita edit speed. Nah, kita main di bagian sininya. Mau modelnya kayak gini bisa. Jadi contohnya bacanya dia akan melambat, terus baru di sini dia akan speednya standar, terus dia nanti di sini mulai cepat. Kalau misalkan mau dibikin cepat lagi, modelnya seperti ini. Nah, ini main grafik. Nah, seperti itu. Kita geser. Nah, terus bagian sini. Nah, ini modelnya. Nah, jadinya seperti apa? Nah, pelan, terus dia cepet. Wih. Dia pelan-pelan dulu, terus langsung cepat. Wih, kayak gitu itu. Nah, animasi itu seperti itu. Jadi nggak cuman, kalau pertama kali emang kita mainnya cuman keyframe aja. Tapi misalkan mau kita apa ya, seluas mungkin itu kita harus main dengan graphic editor dan pakai coding tadi. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Silahkan ditanyakan. Dia kalau ngerendernya gimana, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi, kalau After Effects atau Premiere itu kita nggak bisa kalau Ctrl S. Jadi, kita harus render. Karena misalkan kalau kita Ctrl S seperti ini, dia akan bentuk filenya adalah AEP. Ini nggak bisa dijalankan di IG, nggak bisa dijalankan di HP, dan lain sebagainya. Maka kita harus render menggunakan MP4 atau MKV atau sebagainya, AVI, dan lain-lain. Nah, caranya gimana? Kita bisa composition, terus add render queue atau add to Adobe Media Encoder QE. Nah, bedanya apa? Jadi untuk yang render queue itu dia terbatas hanya ada yang di After Effects. Kalau misalkan di tahun 2020 After Effects-nya itu dia hanya bisa di AVI kalau nggak salah atau MOV. Nah, itu nggak bisa dibuka di HP. Jadi harus pakai Adobe Media Encoder. Dia baru bisa MP4, MKV, dan lain sebagainya. Tapi semenjak di 2023 itu dia sudah ada langsung H264. H264 itu adalah statusnya adalah MP4. Jadi H264 dan H265. Bedanya apa? Dia beda di Mbps-nya. Jadi contoh misalkan kalau kerasa nggak pas mau ngupload video di IG, misalkan internet kita kenceng itu gambarnya lebih smooth, lebih halus atau lebih bagus. Misalkan kalau internet kita lagi jelek, gambarnya jadi burem. Kerasa nggak? Mm-mm. Nah, jadi itu gara-gara bitrate Mbps ini. Videonya itu harusnya dia diupload dengan kecepatan 15 Mbps. Tapi internet kita cuma 3 Mbps. Nah, itu kan pasti akan rendet-rendet ya. Sama halnya ngupload kayak gitu itu. Nah, misalkan di H265 dia bitrate-nya lebih rendah di 10, tapi kualitasnya sama di H264. Untuk sekarang karena di sini hanya ada H264, jadi kita pakai H264. Terus ini di oke aja.
outputnya, kita klik, kita save-nya di mana? Di sini, karakter 2, kita save. Nah, terus kalau sudah, kita render. Nah, kalau sudah culing kayak gitu itu, tandanya itu sudah selesai. Terus kita akan coba lihat di file. Nah, karakter 2 kita akan nyalakan. Nah, ini sudah bisa dijalankan di HP, IG, dan lain sebagainya. Seperti itu. Di sini kenapa backgroundnya hitam? Karena di animasi hitam itu menandakan transparan. Jadi misalkan kalau kita pakai proyektor, kita sorotin ke tembok dengan video yang backgroundnya hitam, itu pasti akan transparan di tembok. Nah, kadang misalkan kalau kita mau mural art, atau kita akan gambar di dinding, kayak misalnya mau gambar Luffy, One Piece, apa Naruto, itu kan kita sorotin proyektornya ke tembok, terus ada gambar Naruto-nya, nah terus kita jiplak biasanya kayak gitu itu. Oh. Maka dari itu karena hitam dan putih itu bukan termasuk warna ya, jadi hitam dan putih itu tidak ada di dalam kamus warna, maka dari itu dia akan menghilang. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan, silahkan ditanyakan. Mas Soleh bingung nih. Oh ini belajar apa ya kan tiba-tiba kok udah After aja. Namanya juga M Soleh, Pak. Disuruh tanya ya saya bingung. Dia kalau Oke. menambahin suara di mana, Pak? Nambahin suara, bagus sekali. Cara nambahin suaranya di mana? Kita bisa langsung masukkan ke dalam sini. Jadi saya cari dulu suara dulu. Mau suara apa ya? Itu masalahnya nggak ada musik. Bentar, saya cari dulu. Dengan suara di pemilu, Pak, repot. Apa ya? Itu nggak ada. Bentar. Hmm, oh ini musiknya ada musik. Coba kita play yang ini dulu. Oke, nah ini ya kita ada musik ya. Nah contoh pakai musik yang ini tinggal dimasukkan aja ke dalam sini. Nah dia akan masuk di sini across the room .mp3. Nah kita masukkan ke dalam sini. Ini sudah akan masuk langsung otomatis. Nah di sini kan ada panjangnya sama ya. Nah ini udah ada. Terus kita tinggal komposisi lagi, add render. Terus ini karakter 2.1, terus kita render aja. Oke, terus kita cek di bagian, bentar. Oh, ini folder. Oke, nah di sini kita klik, terus on original. Kita gedein. Kedengeran suaranya? Ada tadi, Pak. Ada Tapi ya? sekarang nggak ada. Oh, sekarang nggak ada. Loh, Nah, ini ada. pas Tinggal gambarnya itunya nggak ada. doang baru ada.
Bentar, ini kita delete dulu. Terus kita play lagi. Enggak ada, Pak. Nah, seperti itu ya. Oh, ini ada. Nah, Terus kalau mau seperti ngekat musiknya berarti nggak bisa ya, Pak? Apa gimana? ngekat musik. Contohnya mau kayak gimana? Misalnya nih musiknya ternyata lebih panjang dibanding dari si animasinya gitu. Oke, nah itu tinggal digeser aja ininya. Tuh, Oh, kayak gitu. Terus tinggal disesuaikan aja. Digeser. Nih kalau ini sekarang mulainya. Nah, kayak gitu itu. Tinggal digeser-geser aja. Tapi emang dia nggak bisa ngekat di tengah-tengah. Contoh misalkan aku mau ngekat di bagian sini itu nggak bisa. hmm. Maka dari itu kita mendingan dari karakter ini kita pindah ke Premiere. Nah, di sini baru kita bisa tambahkan suara dan lain-lain. Suara terus project. Ini misalkan kalau kita masukkan langsung ke sini, jadi ini kita save dulu. Kita save. Oh, suaranya kita delete dulu, terus kita save. Terus kita masuk ke Premiere. Karakternya ini kita masukkan. Nah, ini. Oke. Nah, di sini. Nah, di sini baru kita tambahin suaranya. Jadi kita masukkan untuk suaranya. Oh, dia nggak masuk. Entah, kita cari suara yang tadi. Masukin ke sini. Nah, di sini. Nah, kalau di bagian sini kita baru bisa cut nih. Mau potong di sini, mau dipakainya cuma di sini aja. Ini kita delete. Kita delete. Nah, seperti itu. Terus kurang panjang, kita panjangin. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di After Effects dia emang khusus buat kayak tadi itu, dia bikin animasi. Tapi kalau untuk suara mendingan kita pindah ke Premiere. Nah, ini misalkan kalau karakternya ini kita rubah. Kalau karakternya kita rubah di sini. Contoh, ini bagian sini. Terus dia ada lompat atau ada rotate. Kita nyalakan di sini, bagian sini kita geser. Nah, terus bagian sini kita nulin lagi. Nah, kita lihat di sini ada perubahan ya. Nah, di sini dia akan otomatis berubah juga.
kita save dulu, lupa. Nah, dia akan langsung berubah seperti itu. Ini yang dinamakan dengan dynamic link. Dynamic link ini hanya bisa dilakukan antara keluarga Adobe. Jadi sama kayak kita menggunakan Apple, produknya Apple. Nah, misalkan kalau kita pakai iPhone, kita pakai iPad, sama kita pakai MacBook Pro atau MacBook Air, kayak gitu itu ya MacBooknya. Nah, itu kan misalkan kalau kita mau pindah file itu kan gampang ya. Jadi tinggal iDrop atau kita geser-geser aja itu bisa. Kayak gitu itu. Sama halnya keluarga Adobe ini. Oh, dia bisa. Caranya gimana, Pak? Tinggal dimasukin aja kayak tadi. Oh, udah langsung otomatis tanpa harus kita generate gitu ya? Iya, betul. Jadi ini kan bentuknya filenya AEP ya. Mm-mm. Kalau misalnya bisa dilihat di sini filenya AEP, ini juga filenya AEP. Nah, jadi misalkan kalau ini dirubah, ya dia pasti berubah. Misalkan kalau ini kan tadi gambarnya masih dalam bentuk AI ya. Jadi misalkan kalau AI-nya kita rubah juga. Tangan mungkin, tangan kiri. Itu kita akan buat seperti ini. Terus ini kita Ctrl S. Oke. Oh, dia harus di save dulu yang bagian sini, harus di close dulu. Jadi misalkan ya udahlah. Pokoknya nanti misalkan ini di close dulu, terus ini kita rubah kayak tadi, terus kita Ctrl S. Nah, nanti yang bagian sini Adobe After Effects sama Premiere-nya itu juga akan berubah. Seperti itu sama. Berarti kalau misalnya kita cuma pengen ngerubah di Premiere biar di apa AI-nya juga nggak perlu, berarti harus ditutup. Jadi misalkan kalau di After Effects mau kita rubah, kan tadi di sini dianimasikan ya. Contohnya kayak yang tadi di awal yang pasti manjat di atas gitu ya. Nah, itu kan dia tangannya kan meliuk-liuk. Nah, itu dia hanya berubah di After Effects, tapi di AI-nya dia nggak berubah sama sekali. Jadi tetap seperti ini. Kayak gitu. Silakan, ada yang bertanyakan lagi? Mas Soleh, Mbak Wendy lagi, Mbak Gisa. Wendy nggak ada sih ini. Iya nih. Silakan, Mbak ada yang Wendy bertanya. siapa, Pak? Apa? Mbak Wendy siapa? Iya, ini Mbak Wendy itu adalah gabungan antara Mbak Gista dan Mas Wendy. Ya, Iya, iya, siap, siap. Ya, silakan. Mau tanya aja. Masih ada waktu, biar nanti silakan dicoba. Ini nanti kalau akan. bikin bayangan gimana Pak dia? Kenapa? Bikin bayangan dia Bikin di mana? bayangan, dia bisa ada di After Effects, dia main di efek dan preset. Di sini kita bisa main shadow. Nah, di sini ada, kita tinggal masukin aja, mungkin di bagian badan atau kepala. Nah, di sini ada efeknya. Mana dia? Oh, ini cuman ininya. Coba misalkan contoh kalau petir. Petir itu bahasa Inggrisnya apa sih? Lighting. Oh, fire aja deh, fire. Fire ada nggak sih? Oh, banyak yang udah hilang nih efeknya. Lighting. Nah, ini dia ada lighting. Di sini kita bisa rubah-rubah. Nah, nah tuh, jalan. Nah, kayak gitu itu.
Ini yang di tahun 2023 ini efek sama presetnya banyak yang hilang nih. Jadi harus kita upload ulang sendiri-sendiri gitu. Oke, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Cukup, Pak. Oke, kalau nggak ada saya kasih file karakternya di grup WA ya. Iya, Pak. Saya dikasih apa, Pak? Dikasih kecup cinta. Waduh. Waduh. Waduh, coba ketemu cowok eta mah, Pak. Oh iya ya, ups. Oh. Karakter 2 saya kasih di grup. Oke. Dah, tuh karakter 2 AI ya. Jadi silakan dianimasikannya itu terserah mau kayak gimana. Saya kangen nasi kuning ini. Silakan ke BSD, Pak. Boleh gas ya. Besok misalnya kalau saya ke BSD saya nginep di situ lagi, boleh nggak ya? Dipersilahkan, Pak. Iya, nanti saya tak WA Pak Agung dulu ya sama Pak Hanafi ya. Izin, Siap, konyuwun. siap. Emang nggak serem ya, Pak? Hah? Emang nggak serem ya? Iya, agak Coba serem sih. sendirian. Biasanya kalau saya tidur tuh saya kunci semua Mbak, biar Mas Soleh itu nggak bisa masuk. Malam-malam nggak pernah ke atas, Pak. Serem Oh di iya, atas. Ya, oke. Nah, seperti itu. Nggak ada yang mau tanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Pak. Yuk, makasih juga Mas Fendi. Mas Fendi, Mbak Mas Gista dan Mas Fendi lagi. Soleh. Pak, waduh, Soalnya waduh. saya ngelihat ada Mas Soleh di sini, tapi saya ngelihat mahasiswa saya cuma Mbak Gista. Lah, Otak coba masih itu. belum sinkron ini. Mohon maaf. Masalah kesalahan bernurul tuh. Apa? Ajwit, jangan di. Kok ini nyebut Nurul ya? Mohon maaf ya, ini ada apa ya?